puji nama Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita sama-sama bersyukur di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, haleluya. Kita mau menyembah Tuhan yang suci. Kita mau mengundang roh Tuhan yang kudus. Haleluya, haleluya. Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kau kami puji Tuhan. Dikau kami puji di bagian
sungguh baik Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa baik bagi kami. Ini kami Tuhan. Ini kami menyembah-Mu. Ini kami meninggikan-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau memberikan pujian kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Segenap nafas Ini kami Tuhan. Ini kami menyembah-Mu, memuliakan-Mu Yesus. Berseru bahwa Kau Allah yang besar, Kau Allah yang kudus. Tuhan nama. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Kau Tuhan. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Sucilah nama-Mu Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami bersuka cita karena Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu yang melawat kami supaya setiap kami yang berbeban berat Tuhan legakan. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami mau bersuka cita dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita dengan saya angkat tangan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Biarlah semua manusia yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nama yang kuat, nama yang penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh ajaib. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama dengan saya katakan oh. Engkaulah Raja atas dunia.
penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Dengan semangat. Sama-sama dengan saya. Engkau beraja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Tuhan, sorak bagi nama-Mu. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu tentang Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk sama. Haleluya. Bersukacita untuk kasih Tuhan yang begitu besar, yang lebih indah dari pelangi, lebih indah dari apapun. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Hanya Kau Tuhan yang terindah. namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang terindah. Walau badai menghadap, walau badai menerjang, Tuhan tetap baik. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, Kau Tuhan yang setia. Kau yang setia menjagaku selama. Semuanya tangannya di atas, Bapak Ibu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Masih bersukacita, amin. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Hanya Kau yang terindah Tuhan. hanya Kau yang terindah.
Silakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Dalam Yehezkiel 36 ayat 26 Allah mengatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama buka hati kita. Buka hati kita untuk dipulihkan Tuhan, supaya kita berkenan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Pulihkan, pulihkan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Untuklah Tuhan.
kami terus Tuhan. Ubahkan kami semakin hari semakin seperti Tuhan, serupa dengan Engkau, seperti hati-Mu. Kami memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami pagi hari ini, seluruh umat-Mu, siapapun kami pagi hari ini, dengan penuh kerendahan hati, kami membuka hati kami Roh Kudus untuk Engkau berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami, atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, cengkeram ruangan ini, cengkeram hati kami dengan Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Semuanya wajah berseri. Pasti bukan karena tanggalnya yang muda. Karena buat kita setiap hari itu tanggal muda. Amin enggak? Aduh, amin kok abot ora lho tante. Setiap hari tanggal muda. Wis make tanggal itu dinomno ngono lho ya. membuat kita bersemangat ya. Sebentar. Saya akan lihat contekan saya hari ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang ini, saudara. Hubungan yang baik, memberi yang baik. Hubungan yang baik, memberi yang baik. Apa to tante maksudnya ini? Mari kita akan buka bersama-sama di Alkitab kita. Matius 7. Dulu waktu kita belum ber-AC seperti ini, kita sambatan sumuk. Apalagi setelah puji-pujian turun. Sekarang sambatan kademen. Lah ini bingung ini. Lah ini bingung ini. Ya. Oke, Matius 7. Tante Dedi kita tergolong orang sing apa ya? Kuper apa ya? Tergolong orang yang katrok. Lebih suka kipas angin daripada AC. Saya kalau di mobil itu selalu pakai masker, saudara. Kemana aja. Karena apa? Ini mulai hidung ini dingin, telinga dingin gitu. Jadi mesti pakai masker. Katrok katanya Markus. Wis ben oke katrok ya. Yuk Matius 7 ayat yang ke-9 mulai. Sudah dapat semua Matius 7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Mas Bram, minta tolong dibacakan. Oke. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, konteks ini sebenarnya saudara, konteks ini berbicara tentang doa. Tapi tante tidak ingin bicara tentang doa pagi hari ini. Saya tertarik bagian Yesus membuat perbandingan di sini saudara. Membuat sebuah komparasi, perbandingan. Coba perhatikan ya. Waktu itu Yesus antara pendengar waktu itu, umat yang mengikuti Tuhan waktu itu, Yesus menyebut mereka. Pendengar waktu itu Tuhan ngomong, jika ayat 11 ya, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik. Jadi Tuhan Yesus ini memberi perbandingan saudara kepada pendengar waktu itu. Kamu yang jahat itu artinya pendengar waktu itu. Tahu bagaimana memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Saudara, apa ya? Jika manusia yang jahat saja, saya dan saudara yang berdosa ini, itu ngerti bagaimana ngasih yang baik buat anak-anak kita, saudara. Apalagi Bapak kita di surga. Dari perkataan Tuhan dalam Matius 7 ini, coba mari kita kesampingkan sedikit saudara, tentang meminta dan pengabulan doa. Tanpa mengurangi sedikit pun maksud saya, mengurangi nilai dan kebenaran dari firman ini saudara.
Ada satu saja yang bisa kita tarik dalam hal memberi. Bapa surgawi memiliki standar, saudara. Standarnya itu apa? Yang terbaik. Dan itu dibuktikan di Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal Yohanes 3 ayat 16 tanpa buka Alkitab? Yes, tepuk tangan dong. Ini harus hafal, karena adik di sekolah minggu ini sudah banyak yang hafal ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Ini pembuktian Yesus dalam pemberian puncaknya. Yang terbaik sudah dia buktikan. Saudara, jadi kita manusia yang jahat ini, yang berdosa, saya dan saudara ini, ternyata memiliki standar yang hampir sama dengan Tuhan dalam memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Bener enggak? Bener napa mboten? Leres napa leres? Bener. Kita ini orang tua yang jahat loh, kepingin kasih yang terbaik buat anak-anak kita semaksimal mungkin, berupaya menyenangkan putra-putri yang kita cintai. Wow, saya melihat ini belajar saudara saya itu betapa dahsyatnya yang Allah sampaikan kepada kita tentang pengajaran ini, saudara. Betapa hebatnya Tuhan menyampaikan ini. Membandingkan dua kutub, saudara, rasanya Bapa di surga dan kita yang jahat. Tuhan mengangkat ini sebagai perbandingan. Bapak kita yang maha baik dibandingkan dengan kita yang jahat ini loh. Sama standarnya. Sama-sama kepingin memberi yang terbaik. Walaupun jelas kualitasnya berbeda dengan Bapak kita di surga. Tapi standarnya itu sama. Kepingin kasih yang terbaik. Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik terhadap anak-anakmu, terhadap cucu-cucumu, terhadap mantumu, apalagi Bapak kita di surga. Saudara, ayo saya kepingin ngajak kita menelaah ini, saudara. Jauh lebih lagi, ketika pemberian itu terkait dengan relationship, dengan sebuah hubungan, memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, maka ukuran yang digunakan adalah ukuran yang tidak biasa. Ukuran yang kita berikan kepada anak-anak kita tentu bukan ukuran yang biasa, yang tidak umum. Apa maksudnya? Tentu Om Yudi memberi perhatian kepada Renkana, Velin sebagai cucu, tidak akan sama dong dengan cucunya tetangga. Bener enggak? Bener enggak ini perkataan saya? Karena apa? Relationship tadi, hubungan tadi, keterikatan tadi itu. Saudara, aduh saya itu sampai bangga gitu loh. Waktu belajar ini, wow, Tuhan itu begitu dahsyat ya. Masih apa ya? Masih perbandingan yang begitu luar biasa. Tuhan itu pengajar yang sangat hebat menurut saya ya. Luar biasa, teladan bagi kita semuanya. Contohnya saudara, kenapa saya bilang relationship itu relationship yang baik, hubungan yang baik, pemberian yang baik, judulnya tadi. Contoh, Tante Dede bertahun-tahun sampai anak Tante Dede kuliah, dulu 5 anak dengan Tasya, setiap pagi menyediakan bekal. Dengan lidah yang berbeda-beda. 5 ini seleranya beda setiap hari. Orang bilang, loh tante tangi jam piro toh? Kok anak saya itu punya selera yang berbeda. Misalkan Jocelyn, itu seneng kalau bekalnya itu dibuat cantik, bentuk boneka, bentuk buah, nasinya itu. Pokoknya sekiranya dia cantik, dia suka. Sampai kakak-kakaknya itu suka. Dia sampai box pertama, nasi dan lauk sayur. Box kedua, itu Jocelyn. Ada jelly, ada kue di situ, ada permen. Dia semangat waktu buka
Saya tulisi di dalamnya, selamat makan sayang. Dia semangat. Beda dengan anak saya yang kecil, Talita. Mah, gak usah dibentuk-bentuk, isin aku. Nyaupo ngono-ngono, gak usah. Sementing nasi akeh. Lain wisan. Lah, setiap anak kan punya ini berbeda. Jocelyn itu nasinya sedikit, lauk wakeh. Buat nasi goreng dengan 4-5 rasa yang berbeda. Itu setiap hari. Sejine Mbak Audi itu seneng kalau dulu sekolah, suka nasi gorengnya itu dikasih terasi. Aroma-aroma terasi itu dia suka. Lydia paling anti terasi. Jocelyn Talita itu nggak suka berambang, dikasih tabur. Mama menyiksa aku sepanjang hari ini. Kenapa? Aku buangin nasi goreng itu kapan aku makannya? Jadi kadang menurut orang tua itu kalau ditabur itu berambang goreng jadi gurih, lebih enak, buat mereka berbeda. Jadi saya akan berusaha goal saya supaya mereka kelima anak saya itu makan dengan baik, dengan lahap, dengan cara saya. Memberikan yang terbaik kepada masing-masing anak dengan selera yang berbeda. Itu setiap hari selama mereka sekolah. Itu standar. Karena apa? Karena relationship tadi. Karena hubungan tadi. Karena dia anak saya. Lah anak tonggo yo gak ngoyo aku. Ya penting tak kasih bekal. Misalkan sama-sama saya itu, Tasya itu punya temen yang setiap hari itu ndak bawa bekal, tante bawain bekal dong temanku, setiap hari minta bekalku. Tak bawain dia bekal, temennya ini. Tentu dengan standar yang berbeda, itu menurut saya. 5 anak ini warna kesukaan lain. Warna box makan itu berbeda-beda. Jangan sampai salah ini, salah pulang sekolah marah mereka. Punya ini hijau, punya itu biru. Ini senengannya warna pink. Nah, itu setiap waktu itu sudah hafal di sini. Ini punyanya ini nasinya sedikit, ini harus nasinya banyak. Ini suka sayur, ini sama sekali nggak mau sayur. Setiap hari dengan minuman yang berbeda, tas-tas yang berbeda dibawa, dengan minuman standar yang berbeda. Sijine ngombe akeh, sijine botol cilik. Satunya suka susu stroberi, satunya susu coklat. Itu setiap waktu, saudara. Karena apa? Goal sebagai orang tua, mereka bisa menghabiskan bekalnya. Ternyata memberi yang terbaik itu berdasarkan relationship, saudara. Ini gak hanya berlaku kepada orang tua dan anak, tetapi juga kepada pasangan. Tentunya kita kepingin kasih yang terbaik untuk pasangan. Bener enggak? Ojo pasangane uang, sing diperhatikno. Pasanganmu maksud tuh, pasanganmu dewe. Lah iki lek wis mulai memperhatikan pasangan orang ini yang berbahaya. Ini kita harus. Suami yang mencintai istrinya, dia akan melakukan apapun untuk yang terbaik untuk istrinya. Sing nyenengno. Begitu pula dengan istri, akan melakukan apapun yang dia kerjakan untuk orang-orang yang dicintai. Saudara, saya sering masak itu masakan-masakan yang hampir tidak pernah saya sukai. Yang penting anakku suka. Mengerti ya? Yang penting suami suka, saya gampang. Itu bicara tentang relationship, saudara. Tentang hubungan. Hubungan. Jadi hubungan yang baik, itu kita akan memberi yang baik. Standar kita memberi untuk Tuhan pun sama. Memberi untuk Tuhan atau gereja juga berdasarkan relationship kita kepada Tuhan. Hubunganmu seperti apa dengan Tuhan, itulah bentuk pemberianmu. Saudara, saya saya senang kasih contoh buat saudara supaya gampang memahami firman. Beberapa minggu lalu Mbak Lydia Keres itu mau berangkat ke Surabaya. Saya lihat di kasurnya itu banyak sekali kayak
kayak dia nyiapkan kado-kado banyak gitu. Saya tanya, buat apa sayang kok banyak kado-kado? Buat teman-temanku yang ulang tahun, Ma. Kemarin ini yang ulang tahun banyak. Saya lihat ya saudara, satu-satu. Loh, memangnya laki perempuan ini? Enggak, cewek semua. Loh, kenapa kok beda-beda? Saya tanyakan kan gitu. Lah iya loh Ma, beda. Yang temanku yang ini itu enggak pernah ngasih aku. Aku ulang tahun cuma diucapi selamat ulang tahun Lydia. Dia enggak pernah ngasih. Ya wes ngasih seadanya aja ke dia. Loh ini, wah ini loh Ma. Temanku yang satu ini, aku enggak ulang tahun pun sering dikasih kado. Sering dikasih hadiah. Sering aku dikirimi makanan. Makanya aku kasih dia yang baik. Yang terbaik. Mengerti maksudnya ya? Relationship. Hubungan. Jadi kita ini nggak boleh iri. Misalkan Bude Moci ini sering masak enak-enak dikirim neng Bu Tuti. Iki misal yo. Bu Suci ndelok. Loh, aku kok ora dikirimi? Padahal kita sama-sama temen, pren, kemana-mana pren, bareng. Kok aku ora diparingi? Lah Bu Suci nggak boleh iri. Pasti Bude Moci ini punya alasan kenapa sering maringi Bu Tuti. Karena relationship itu bisa jadi Bu Tuti ini diam-diam sering miringi sak mangkok lodeh, diem-diem sering maringi jajan lek dapat berkat banyak. Mengerti maksudnya? Paham? Kenapa Bude Moci melakukan itu juga, membalas juga relationship. Kita nggak boleh cemburu kalau ada orang peduli dengan saudara lainnya. Anakku ulang tahun, ora diparingi hadiah sama Mbak Udi. Lu anak wong kue kok diparingi kado toh. Kita tidak boleh cemburu, relationship tadi. Kadang kita itu memberi seseorang itu juga berdasarkan, Audi itu pernah ngomong ke saya gini, aku sungkan loh mah maringi wong kue, anak wong itu. Karena apa? Kenapa? Dia itu loh gak pernah ngomong terima kasih. Jadi aku takut jangan-jangan pemberianku itu tidak berkenan di hatinya, tidak nyeneng no hatinya. Jadi aku takut mau memberi lagi. Ya, hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita yang manis dengan Tuhan, kualitas kita, kualitas hubungan kita yang baik dengan Tuhan akan menjadi pembuktian waktu kita memberi kepada Tuhan. Semakin erat hubungan seseorang, semakin kuat hubungan kita dengan seseorang, semakin baik pemberian itu. Semakin manis, semakin dekat hubungan kita, pemberian itu semakin berkualitas. Semakin dekat hubungan kita dengan Kristus, semakin erat. Mau enggak mau, itu menggoncang hati kita, saudara. Mengoyak hati kita. Untuk kita pun bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik ini tidak hanya bicara tentang keuangan, tentang materi, bukan saudara. Tidak hanya itu. Seperti yang saya kasih contoh tadi, bekal tadi, itu kan enggak bicara uang. Tapi bicara tentang perhatian, cinta kita, kasih kita. Kemarin itu saya ke Mbah Sum, saudara. Kondisinya jauh lebih sehat. Hanya memang dia kalau harus bertahan duduk 1 jam, dia belum bisa. Tapi dia sudah bisa berjalan ke sana kemari, belanja. Tapi untuk duduk, mungkin tulang ekor dari Mbah Sum. Mari kita perhatikan ya, orang-orang yang seperti ini, yang terabaikan oleh banyak orang. Sempatkanlah. Saya tidak pernah lama ke Mbah Sum. 15 menit, 30 menit sudah. Ngobrol pendek, singkat sana sini. Yang penting dia merasa kita ini peduli kepada dia. Kita memperhatikan dia, saudara. Berdasarkan apa yang kita sama-sama belajar tadi, kita akan menarik kesimpulan bersama, saudara. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan
Seseorang yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang lebih tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Standarnya itu kepingin yang baik, bukan bicara yang besar, bukan, tapi yang terbaik. Saudara, mengukur pemberian dengan standar apa yang gini loh saudara, standar kita kalau kita ngukurnya kepada Tuhan, maka standar kita itu akan mikir apa yang Tuhan sudah lakukan kepadaku, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupku, apa aja ya yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah beri buat aku, sehingga itu menjadi apa ya, menjadi ukuran standar kita untuk kembali memberikan kepada Tuhan. Karena apa? Relationship tadi saudara, apa yang Tuhan beri maka aku bisa beri, apa yang Tuhan sudah aku dapatkan dari Tuhan maka itu yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan. Contohnya ya, masalah dress code pakaian ya, ini Tante Didi, saya lihat dress code-nya apa, tak lihat di grup itu, tak inceng ya saudara, merah atau pink ya gitu. Ya wis. Misal ini kan bicara standar hati kita kepada Tuhan juga. Apa hubungannya Tante? Yo iya toh. Ini bicara tentang pelayanan. Misal kita pembecek ya saudara ya, di pernikahan atau ke ulang tahun temen, kemudian temen kita itu ngasih dress code. Dress ditulis di dalam di kecil di undangan itu dress code warna biru. Weh, piye yo? Ulang tahun koncoku aku gak duwe warna biru. Maka biasanya yang dilakukan adalah umbas. Berburu baju biru. Bener enggak ini? Jujur enggak ini? Kita akan berburu. Ya? Nyalanya apa? Kanggo dress code ibadah, dress code pelayanannya kadang sampai tukaran. Ini loh saudara, itu bicara tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan, kualitas sebuah hubungan itu bentuk pemberian kita juga. Kualitas hubungan yang baik akan memberi yang baik. Ada seorang mama, yang jelas bukan orang eklesia. Ada seorang mama. Saya tanya, masak opo hari ini? Saya kan biasa begitu, basa-basi begitu. Jangan tahu pedes tuh. Oh, anakmu kabeh gelem. Alah tuh, gelem gak gelem yobah. Sementing wis tak masak no. Paham maksudnya ya? Ngerti ya? Jadi hal memberi itu seperti itu. Jadi berarti hubungan kita dengan anak itu tidak manis. Hubunganmu dengan suami tidak baik. Kualitas hubungan itu tidak bagus. Kalau ada mama seperti ini tidak ada di eklesia. Nah, kalau masih ada, kudu bertobat, ya. Kudu tobat, kudu mulai. Ya, standarnya itu harus mulai berubah. Saudara, dulu saya itu seperti ini ya. Waktu anak-anak masih kecil-kecil, saya dulu kenapa menaruh anak-anak saya sekolah di Katolik? Karena itu pikiran seorang ibu saja, tidak harus selalu seperti itu. Saya kepingin anak-anak saya itu mendapat perlindungan secara moral, itu yang pertama. Perlindungan moral. Karena saya pernah mengalami, ini tidak selalu, yang Tante sampaikan ini khusus bagian ini.
Tidak harus selalu sama dengan pandangan saudara. Tapi saya, karena saya ini sekolah di negeri, di Jember. Jadi tahu bagaimana rasanya diperlakukan tidak baik dengan teman, dengan guru. Saya mikir, ya oleh anakku carane berpikir kayak aku. Ya oleh anakku pemberani seperti aku iki, wah. Le ora lah, inilah. Saya pikir-pikir seperti itu. Saya melindungi secara moral. Secara apa ya? Mental gitu saudara, secara mental. Kenapa saya memasukkan anak-anak saya SD, SMP harus di Katolik. Kenapa? Setelah SMA saya mikir mereka udah mulai beranjak umur itu pasti mereka lebih tahu bagaimana melindungi diri. Itu pikiran saya sebagai seorang ibu. Anak gede pasti tahu dia bagaimana membela dirinya, bagaimana dia harus berkata-kata. Tapi masih kecil, pasti mereka belum bisa membela diri. Tante Didi dulu waktu mau pelajaran agama langsung berdiri. Sek gitu ya. Keluar. Ini guru saya di depan pintu bertanya, kamu mau kemana? Mau ke perpus Pak. Enggak boleh, loh ini kan pelajaran agama Islam Pak. Tapi kamu harus tetap di dalam. Saya menggunakan senjata. Kata ibu saya, waktu saya pelajaran agama Islam, saya harus keluar. Kalau di sini nggak ada diajari agama, karena waktu itu saya tidak ada pendidikan guru khusus yang dikirim ke sekolah saya. Kata ibu saya harus keluar waktu pelajaran agama Islam. Karena saya bukan orang muslim. Itu saya kecil berani ngomong seperti itu pada guru. Dia diam dan saya nyelonong keluar. Saya berpikir apakah anak saya kira-kira berani ngomong seperti itu. Kalau guru ngomong tidak boleh keluar, paling anakku nangis balik neng kursi. Itu ya. Saudara, kita orang tua selalu kepingin memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Semuanya, banyak hal. Mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan akan memiliki standar yang tinggi, berupaya memberi yang terbaik. Apapun akan dilakukan. Saudara, di Yohanes 12 tidak usah dibuka Alkitabnya, didelok tok engko dibaca di rumah. Yohanes 12 ayat 1 dan 8 itu tentang Maria. Dia memberikan persembahan minyak narwastu yang harganya hampir setara dengan upah buruh dalam setahun. Upah buruh berapa Yudi? Sekarang, gak usah di Indonesia Melitarai. Buruh. Kalau dalam 1 bulan berarti? Dalam setahun? Banyak kali dan lain-lain. Pokok wakeh. Ini minyak narwastu ini sama Maria. Kalau dulu itu kan orang mau beli minyak narwastu itu per mili, nyelengi gitu loh. Karena itu seperti emas, bisa dijual sewaktu-waktu. Seperti kalau saudara punya anting, punya kalung, punya cincin, minyak narwastu zaman itu bisa didol, bisa dijual. Jadi kalau orang punya uang, dulu beli, misalkan beli 1 mili, beberapa tetes, disimpan, bawa pulang. Itu harta saudara, zaman dulu. Maria ini punya minyak narwastu, sebotol kecil, sing dicelengi, disimpen. Sopo ngerti sewaktu-waktu aku loro, ini tak jual. Itu pikirannya Tante Didi. Ini bisa dijual. Kok Maria tiba-tiba menuangkan di kaki Yesus, di sok. Kemudian rambutnya yang panjang ini untuk membersihkan, mengurapi kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut orang dulu itu beda dengan sekarang. Dulu ini rambut buat wanita bener-bener mahkota, berharga, tanda kehormatan. Sebab itu orang Yahudi menutup rambutnya ini dengan kerudung. Jadi kerudung itu budayanya bukan budaya Muslim sebenarnya saudara. Budaya orang Yahudi itu menutup rambutnya dengan kerudung. Hanya suami yang boleh melihat rambutnya. Itu Maria membuka kerudungnya, mengolesi dengan rambutnya kaki Yesus. Kemudian salah satu muridnya, siapa muridnya? Ngomong,
Leh, Maria, nyopo? Minyak diguak-guak. Kan mending kowe iki dipersembahkan didol. Persembahan ndek wong miskin. Ketoke apik. Ya. Siapa ini kira-kira yang ngomong seperti ini? Ada yang tahu? Muridnya Yesus? Yes. Tepuk tangan dong untuk Mas Yusuf. Yuda Iskariot. Sing jelas uduk Yudi Iskariot, tapi Yuda Iskariot. Ora le. Berbalutkan kebaikan. Kaya ngandani Maria, kuwe timbang mbok guak-guak. Kekno wong miskin, didol. Padahal hatinya penuh dengan apa, Yudas? Iri kepada Tuhan. Penuh kemarahan. Duit sakmono yo kok diguak. Kekno aku ae jane. Kok dibuang di lantai. Ruangan itu dikatakan semerbak, Saudara, harum dengan minyak narwastu. Yang kedua, Mas Bram. Mereka yang tidak memiliki hubungan relationship yang baik, yang berkualitas dengan Tuhan, hanya dapat memahami, perhatikan ini, hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Apa toh tante maksudnya? Memberi persembahan sebagai formalitas. Contoh nih, ya wis tante kasih contoh, lain jaluk contoh. Enggak tante ngomong toh gak kayak contoh orang ngerti. Contoh, kita ada persembahan amplop itu ya, dengan maksud persembahan itu lek kita nggak punya duit, kita tetap bisa masuk no amplop kosong mau loh, dengan tanpa malu. Itu maksud gereja. Tapi ada orang sing memberi ngiseni amplop iki sekedarnya, walaupun si buka dompet iki sawi ngono lho. Golek wis duit 2000-an sing paling welek. Tante lihat kadang Tante Tuti itu buka ngitung persembahan itu kadang nemu ya Tante. Duit 2000 welek misan. Ini menunjukkan itu hatimu kepada Tuhan. Sing elek iku mau lho, 2000 welek iku itu hatimu kepada Tuhan. Memberi hanya sebagai formalitas, sebagai hukum yang tertulis. Contohnya hukum yang tertulis apa lagi? Memberi. Timbangane jenengmu, mama, timbang jenengmu ora ono. Ngekek yai. Jane weman. Tapi ngekek yai. Mosok apa kalano karo ibu kuwi lho wong gak duwe. Tapi kok ngekeki rodok dhuwur ya. Ngekek yai. Sungkan. Timbang dirasani engko mbek Om Han misalkan. Jenenge awake dhewe ora ono. Kek yai. Ini bicara memberi sebagai hukum yang tertulis. Ngekei hanya sebagai rasa sungkanisasi. Karena hanya sebatas sungkan ini. Artinya memberi. Seperti ibu tadi contohnya. Saya kasih contoh. Masak mau bah kue gelem bah ora, sing penting masak. Paham ya? Tapi hubungan yang baik, berkualitas itu sebaliknya Saudara. Akan lakukan apa aja. Ini bukan masakan yang berkualitas itu juga tidak ngomong tentang yang mahal. Tidak. Tapi cinta kita ini loh kepada orang-orang yang kita cintai, bentuknya itu loh akan berbeda Saudara. Oke. Orang yang tidak punya relationship dengan memberi berdasarkan pertimbangan. Ini bicara tentang mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai hukum yang tertulis. Pantes enggak yo aku ngasih segini? Ini orang yang seperti ini, nomor 2. Pantes ya enggak yo aku memberi seperti ini? Dirasani enggak yo aku lek ngasih segini? Ini orang yang belum paham. Berarti dia belum memiliki hubungan yang dengan Tuhan. Kalau orang itu relationship-nya baik dengan Tuhan,
Timbang-timbang ini tidak enak saudara. Timbangan itu nggak laku. Saudara kadang punya langganan di pasar, sudah kenal baik gitu. Dia kadang nggak memperhatikan timbangan. Kalau kita yang beli, wes rapopo. Jadi kadang lebih diparingno. Itu bicara tentang hubungan, relationship ya saudara. Saya rindu keluarga Eklesia menjadi keluarga yang semakin punya hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, orang yang memberi kepada Tuhan itu tidak mikir nanti Tuhan itu membalas enggak. Tuhan kembali memberkati aku enggak. Diberkati lipat-lipat lagi apa enggak sama Tuhan? Enggak. Seperti seorang ayah, seperti seorang ibu. Waktu dia memberi kepada putrinya, kepada putranya, dia enggak pernah peduli. Engko anakku bales apa ora? Bener enggak Mas Yuda? Enggak peduli, kowe engko iso bales ya alhamdulillah, gak bales ora apa-apa le. Ora apa-apa nduk. Sementing papa ini kepingin nyenengno kamu. Kita dengan Tuhan itu seperti itu saudara. Kalau kualitas hubungan kita dengan Tuhan baik, kita enggak peduli Tuhan nanti bales apa enggak. Apa yang kita sudah korbankan untuk dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari WL Singer menolong saya. Haleluya, haleluya. Saya mengundang semua kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh, Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Benar Tuhan, benar Yesus. Bagimu. Oh, haleluya. Ku relakan Kami mau belajar. segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Saudara terkasih, mungkin firman Tuhan ini sedang berbicara untuk engkau secara pribadi. Berbicara untuk kamu. Berbicara untuk engkau yang duduk di sana. Buka hatimu. Kalau Roh Kudus berbicara kepada engkau. Mungkin selama ini kita sudah berusaha menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi gagal saudara. Ayo pulihkan lagi hubunganmu. Kembali berkomitmen dengan komitmen yang baru. Untuk semakin berkualitas hubungan kita dengan Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, ku beri yang terbaik. Kaum pria saja nyanyikan pujian ini. Kaum pria. Amin, amin. Oh Jesus, haleluya. Benar Tuhan. Lihat hati kami, lihat hati kami. Benar Tuhan.
haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hubungan yang baik, memberi yang baik. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Oke, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Jadi monggo dihabiskan dagangan itu karena hasil laba sedikit demi sedikit. Itu lumayan loh saudara. Tabungan tamborin kemarin, hasil tamborin, hasil dari jualan itu sekitar hampir 500 dengan sebelum-sebelumnya. 500-an. Wis mandek, tamborin rotok sugih, wis mandek. Ya, sekarang dialihkan ke pemain musik ya. Lumayan setiap minggu misalkan dapat 70.000, 100.000. Kalau lama-lama kan jadi bukit ya Bapak Saudara. Oke, kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Kita akan mengakhiri. Mbak Lydia Garis berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang selalu dekat dengan-Mu dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Tuhan kami Yesus. Tuhan. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, berkati perjalanan kami Yesus Tuhan, lindungi dan sertai perjalanan Amin, kami amin. hingga tiba di rumah dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, Ya. kami serahkan doa ini kepadamu Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Terima anugerah kemurahan dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, kemenangan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.